Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, apa kabar? Saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, kemudian berkelimpahan, dan semua usaha maupun bisnisnya dilancarkan dan dimudahkan ya. Nah, hari ini kita masuk di materi modul yang keempat, yaitu kita akan membahas tentang optimasi ya. Jadi apa saja di modul optimasi ini materinya, yaitu kita bakal setting responsive versi desktop, handphone maupun tablet. Kemudian kita akan memaksimalkan visual warna, kemudian background, kemudian membuat menu dan anchor link ya. Kemudian kita akan membuat form order juga, kalau teman-teman mau pakai form order. Kemudian kita juga akan bahas tentang bagaimana install tracking di Google Analytics maupun FB Pixel gitu ya. Nah, oke. Teman-teman langsung aja kita masuk di bagaimana caranya men-setting responsive dari versi desktop, handphone maupun tablet ya. Oke. Kita langsung ke page-nya teman-teman ya, yang kemarin kita buat ini contoh buat dari template ya. Kita langsung aja edit with Elementor. Nah, di sini teman-teman sebenarnya teman-teman itu bisa setting nih. Misal konten-konten yang mau ditampilkan di desktop tapi tidak mau ditampilkan di handphone maupun tablet itu bisa. Ya, supaya apa? Supaya tampilan maupun estetika dari landing page teman-teman itu bagus ya. Jadi cara settingnya mudah sekali. Caranya misal ini tampilan landing page, saya anggap teman-teman sudah bagus gitu ya, sudah mudah dibaca, font-fontnya besar kecilnya sudah sesuaikan gitu ya. Nah, caranya kemudian yang kita setting di desktop ini belum tentu bagus kalau dibuka di handphone gitu ya, ataupun di tablet. Cara ceknya gimana? Cara ceknya di sini ya, di bagian bawah ini ada responsive mode. Di sini klik aja. Misal kita mau cek tampilan tablet, maka kita klik ini. Nah, maka tampilan tablet seperti ini. Kalau misal ada bagian-bagian yang tidak bagus, misal ada fontnya yang terlalu besar, itu bisa kita kecilin ya. Contoh misal yang ini nih, misal yang ini ya. Misal saja ini walaupun sudah bagus, kita mau contoh aja. Kita klik aja di sini, maka di menu style, maka dia di tipografi, nih lihat, ada pengaturan khusus untuk tablet. Jadi beda. Kalaupun misal kita rubah ke mobile, maka di bagian tipografinya juga ini jadi mobile. Jadi itu bisa beda-beda ya besaran kecilnya. Nah, contoh misal kita lihat tablet tadi. Nah, misal ada kita lihat ada enggak yang kurang bagus tampilannya gitu ya. Nah, ini karena kita import dari template. Nah, ini ada. Nah, ini karena kemarin kita bikin baru ya. Nah, ini kelihatan sekali bahwa di tampilan tablet, walaupun misal di tampilan desktop, itu dia bagus nih. Ya, tampilannya bagus, tapi begitu kita rubah ke tablet, dia tampilannya jadi agak error. Nah, berarti untuk settingin tablet kita harus rubah seperti ini juga ya. Nah, kita lihat aja nih bentuknya, kira-kira apa yang salah. Kalau ini kan karena dia settingan untuk yang di bawah ini ya, ini juga lihat kurang bagus ya di tablet. Berarti kita harus kecilin. Nah, saya nilainya ini karena margin di atas dan di samping-sampingnya terlalu besar, maka kita harus edit dulu marginnya nih. Nah, kita kosongin, nah kembali kan. Nah, ini khusus untuk di tablet, maka marginnya berubah. Yang ini juga berarti kita tinggal setting aja. Nah, ya seperti itu. Jadi dia lihat dulu nih, kesalahannya kira di mana. Coba lihat kesalahannya kan, boxnya ini masih ada sisa nih space. Oh, berarti ini margin atau enggak paddingnya. Nah, kita tinggal edit aja. Nah, ini kalau kita tampil kembalikan ke laptop atau desktop ya, itu tampilannya tetap seperti semula ya. Nih tetap ada margin di samping kiri kanannya. Tapi kalau kita rubah ke tablet, maka tampilannya akan berubah seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bawahnya. Nah, ini kan pengaturan di tablet. Ini sebenarnya bisa dikecilin ya. Nah, dikecilin aja. Nah, gitu ya. Jadi ini khusus untuk di tablet. Jadi kita kecilin aja. Contoh misal teman-teman menemukan yang seperti ini. Atau misal teman-teman rubah aja strukturnya. Kan karena kemarin kita contoh ya jadi 3 tabel. Sebenarnya itu kurang bagus. Kita ganti misal jadi 2 gitu ya. Tinggal delete aja satu tabelnya. Di delete. Nah seperti itu. Maka tampilannya nanti akan lebih proporsional. Nah ini tinggal diedit aja size-nya. Nah, kalau misalnya mau disamakan di sini 26, berarti di sini juga 26 kita settingnya. Nah, supaya sama ya. Nah, atau kemudian misal teman-teman lihat ini nggak ada jarak pemisah, ada secara estetika kurang bagus gitu ya dilihatnya, maka kita bisa aja nih di bagian ini,
Kalau batas-batas ini apa namanya margin ya, kita klik aja ini. Nah, kemudian kita kasih misal jarak misal 5 atau 10 ya. Nah, kan ada jarak ya, di sini juga kita kasih misal di marginnya jadi 10. Nah, jadi ada pembatas ya antara kiri dan kanannya. Nah, kemudian ini kalau bagian bawah, ini kan sebenarnya kan pricing table teman-teman pilihnya satu aja ya, misal yang ini yang ini. Kalau yang mau yang ini, coba kita pilih yang atas aja, misal berarti yang ini kita hapus. Nah, kalau yang ini yang dihapus. Nah, seperti itu, maka kita tinggal benerin ini nih. Berarti paddingnya dari kontennya kita kasih jarak masing-masingnya adalah 15. Nah, jadi dia tidak terlalu mepet atau 20 sekalian ya. Jadi kalau padding itu bagian dalam, kalau margin itu bagian luarnya sini nih. Kalau padding bagian dalam dari konten ini, misal bawahnya terlalu ini, terlalu mepet, ya udah kita kasih berarti pisah, bagian bottom ditambahin jadi 30. Nah, ini ada batas. Jadi teman-teman pilih salah satu aja ya. Apa namanya template dari pricing table-nya kalau bisa mau ada price-price seperti ini. Nah, tinggal dibagusin. Seperti itu ya. Kalau mobile kita coba cek di mobile. Nah, ini kita coba cek di mobile. Nah, kalau di mobile mungkin tampilannya akan terpisah ya karena dia mobile kan lebarnya lebih kecil daripada tablet. Maka kita harus benerin lagi. Nih, kita harus benerin lagi misal yang ini. Bagian pricing-nya. Bagian pricing-nya di konten, kemudian di price. Nah, ini mode-nya sebenarnya kita hapus aja ya. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih enak dilihatnya. Nah, seperti itu. Nah, atau misal teman-teman misal mau hide nih. Kalau misal di tablet, itu saya di tablet ataupun di handphone saya nggak mau ada pricing table. Ya udah, teman-teman klik aja ini. Kemudian di menu advance, di menu responsive, ini ada nih hide on mobile, misal hide. Nah, maka dia akan tersembunyi di mobile nggak akan kelihatan. Kita cek, nah seperti ini ya. Nah, coba lihat. Tuh, nggak ada ya. Coba lihat. Nih, padahal di dalamnya ada. Atau kita munculkan lagi, set, kita klik. Nah, ini coba kita tes. Nah, baru muncul. Seperti itu ya. Nah, kalau kita hide lagi, kita tes. Nah, nggak ada lagi. Jadi, teman-teman, pengaturan ini berfungsi untuk apa? Misal teman-teman ada video atau testimoni ataupun apa yang tidak ingin dimunculkan di handphone, hanya untuk di desktop, itu bisa tinggal di pengaturan di responsif ini tadi ya. Misal bagian mana yang mau di-hide, misal bagian ini ya. Misal bagian ini mau di-hide, ke advance, kemudian responsif. Nah, ini mau di-hide di mana? Misal di desktop, saya khusus bikin halaman untuk di mobile aja yang ada fitur videonya gitu. Maka yang di desktop kita hide atau yang di mobile kita hide. Begitu kita cek, set. Nah, nggak ada lagi ya gambarnya ya, hilang ya. Ya, seperti itu. Nah, inilah teman-teman pengaturan responsif. Jadi, alurnya adalah begitu di desktop teman-teman benerin, sudah bagus secara tampilan, estetikanya udah bagus, letak-letak tombol udah bagus, baru ke tablet. Di tablet ada nggak nih yang error-error, yang tulisannya, fontnya kebesaran atau kekecilan, atau tertumpuk-tumpuk. Nah, itu teman-teman benerin ya. Nah, ini kan tadi kita hide, ini kita munculkan lagi ya. Nah, kemudian ini contoh aja ya. Nanti teman-teman jangan bikin seperti ini. Harus balance ya antara misal template-nya ini, maka di sini juga pakai ini ya. Untuk kita pakai ini aja coba duplikat, yang ini kita hapus. Nah, gini kan jadi lebih bagus gitu. Jadi harus seimbang. Itu kan kemarin karena kita mau kasih contoh bahwa ada template yang seperti itu untuk pricing table, kemudian ada juga template seperti ini gitu ya. Nah, kalau ini di tablet sudah bagus, rata-rata kalau sudah diimpor, nah ini kita ketengahin ya, ini kurang bagus. Kita ketengahin, column weight-nya jadi 100 ya. Nah, jadi ke tengah tadi kan cuma 50 nih. Column width atau lebaran kolomnya ini hanya 50, maka kita full jadi 100. Kalau 50 jadi begini. Nah, di tablet, tapi kita rubah jadi 100 supaya dia ke tengah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau impor dari template, tidak ada yang kita tambah-tambahin. Biasanya semuanya sudah bagus ya, karena ini pengaturannya sudah oke kalau dari template. Nah, tapi kalau misal kita tambahin elemen-elemen baru, misal kita tambah kolom baru, misal gini ya, kita tambah kolom baru.
Nah, itu biasanya berubah-berubah, maka kita harus benerin lagi misal di mobile-nya seperti apa, ya, ada nggak tulisan yang kurang oke gitu ya. Nah, ini sih sudah oke semua. Oke, seperti itu teman-teman untuk pengaturan responsif. Ya, sampai ketemu lagi di video optimasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.